Pembicara Netpeak kita kali ini adalah Naga Sugara. Pria yang berasal dari kota Solo ini berjuang keras untuk sukses setelah keluarganya jatuh bangkrut di awal masa perkuliahannya. Setelah lulus kuliah, 3 pekerjaan sekaligus dijalaninya di kota Bandung, yaitu bekerja di sebuah pabrik mebel, menjadi asisten di kampus, dan menjadi freelance programmer. Hidupnya tidak banyak berubah karena untuk sukses ternyata bekerja keras saja tidak cukup. Beruntung, Naga bertemu dengan bisnis Tiens. Setahun setelah berjuang di Tiens, Naga mencapai peringkat bintang 8. Dan beberapa bulan setelahnya menerima reward free luxury car yaitu BMW. Saat ini Naga Sugara telah menerima special cash reward car, yacht, plane, villa, dan jaringan bisnisnya telah berkembang kuat di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Naga Sugara. Oke, selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, terima kasih untuk MC kita Ibu Geta Safira Asri, dan juga kita baru saja mendengarkan sharing dari Pak Firman di mana kita diingatkan lagi mengenai pentingnya alat bantu. Kalau nggak ada alat bantu tentu kita ya kesulitan ya membangun aset. Dan juga kalau Anda masih ingat tadi, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Oke, Bapak-Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Naga Sugara. Saya sekarang sedang berada di Bandung, di rumah saya. Dan saya adalah salah satu orang yang berubah hidupnya karena bisnis Tiansi dari segi kesehatan maupun kesejahteraan. Dari dulu naik motor, sekarang naik BMW, dari dulu nggak punya rumah, cuma ngekos, kamarnya 2x3, karena keluarga bangkrut ya, nggak punya rumah, rumahnya disita oleh bank, sekarang bisa punya rumah 3 lantai, punya ruko, punya apartemen di luar negeri, dan lain-lain. Itu semua hasil dari bisnis ini, dan saya di bisnis ini belum lama, baru 20 tahun. Ya. Jadi saya sudah 20 tahun di bisnis ini, Bapak Ibu. Sudah, kalau kita bicara bisnis, semua bisnis itu kan pasti naik turun. Oke, dan Tiansi di Indonesia sudah 21 tahun di Indonesia dan 26 tahun di dunia. Ini merupakan prestasi yang menunjukkan bahwa kita bisa aman dan nyaman membangun aset bersama Tiansi. Kenapa? Karena sudah terbukti. Di sesi yang kedua ini, di acara CPM hari ini, saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang mencapai peringkat CP, sehingga bisa ikut CPM ini, terutama bagi yang baru pertama kali ya. Yang baru pertama kali, mungkin ada yang ngejar sampai detik terakhir gitu mungkin, atau mungkin sampai jam terakhir waktu tutup buku kemarin untuk mengejar CP, selamat. CP adalah anak tangga pertama di PBO. Oke, ini merupakan kenapa CPM ini penting, karena di sini kita berkumpul dengan teman-teman meskipun secara online ya, dengan rekan-rekan yang serius membangun bisnis ini. Makanya dikumpulkan dan diberi pembekalan ilmu sharing dari pengalaman sehingga Anda bisa melanjutkan perjuangan untuk membangun aset dan mencapai impian Anda. Nah, di sesi kedua ini saya akan membahas salah satu topik yang kebetulan hangat sekali. Kenapa? Karena siang tadi diumumkan banyak promo. Udah dari tadi siang saya ditanya ini tuh soal promo banyak sekali. Ya, soal promo ada banyak sekali promo, nanti kita lihat sekilas-sekilas ya. Dan ya topik yang akan saya bahas ini berhubungan dengan promo. Kita buka dulu. Topiknya adalah goal setting. Bapak Ibu, kenapa goal setting ini penting? Karena gini, selama karir saya di bisnis Tiansi yang selama 20 tahun ini ya, saya melihat ada grup yang perkembangannya GGA, gitu-gitu aja, ada grup yang perkembangannya naiknya cepat sekali. Apa bedanya sih? Oke, tentu ada banyak yang bisa kita analisa, tapi salah satu yang yang saya lihat perbedaan yang sangat menyolok sekali adalah soal goal setting. Ya, soal goal setting ini. Nah, topik yang saya bawakan ini sebetulnya ada juga di Basic Pack. Buat teman-teman yang belum punya Basic Pack, saya sarankan segera miliki Basic Pack. Yang pertama tentu Anda perlu punya, tadi kan dibahas alat bantu ya oleh Pak Firman, Anda tentu perlu punya starter pack dulu. Ya, Anda perlu tentu dengan starter pack itu langkah-langkah awal membangun bisnis ini, kemudian Anda perlu neti untuk mendapatkan informasi rutin, dan Anda perlu Basic Pack. Ya, Basic Pack dijual dalam bentuk file di dalam flash disk. Jadi di sini Anda akan mendapatkan banyak ilmu dan salah satunya adalah goal setting. Setting goal. Mari kita masuk ke topik.
Kita bicara keaktifan ini. Banyak orang kan aktif ya. Banyak orang aktif Tiansi. Mungkin tetangga Anda juga aktif Tiansi. Ada yang dalam waktu singkat bisnisnya meledak, tiba-tiba bisa punya motor, punya mobil ke luar negeri dan seterusnya. Tapi saya yakin mungkin Anda punya kenalan yang ya dia join Tiansi tapi gitu-gitu aja. Ya, apa bedanya? Yang saya amati bedanya adalah dua jenis keaktifan ini. Nah, menariknya saya kasih garis bawah dulu nih ya. Menariknya bisnis Tiansi ini fleksibel. Artinya apa? Apa yang saya dijelaskan malam ini, termasuk yang tadi dijelaskan Pak Firman itu, boleh Anda ikutin, boleh enggak. Ya, maksudnya gini ya, orang bergabung dengan Tiansi atau menjalani bisnis Tiansi itu macam-macam. Ada yang cuma mau jadi konsumen, ada nggak? Ada. Cuman pengen bergabung dan minum produk supaya dapat harga distributor, supaya nggak repot, gitu doang. Ada dan banyak. Cuman pengen jadi konsumen, itu boleh. Dan tentu kalau Anda cuma mau jadi konsumen, ya Anda tidak perlu macam-macam ilmu, karena ini semua yang dibahas ini ilmu untuk membangun aset. Ya, itu mau jadi konsumen. Ada yang cuma pengen jualan. Pak, saya join Tiansi itu cuma pengen jualan aja, Pak, ke teman-teman saya, kalau lagi nganter anak sekolah, ya kalau misalkan nanti corona udah beres ya, atau sebelum corona, kumpul dengan ibu-ibu yang lain, atau dengan bapak-bapak, Anda sharing kesehatan, dan ada yang beli, saya udah seneng, Pak, sebulan dapat penghasilan tambahan 1 juta, 2 juta, itu saya udah seneng. Oke, Anda cuma mau jualan. Ya, itu juga nggak masalah. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Oke? Jadi yang dibahas hari ini adalah untuk rekan-rekan yang pengen punya aset besar, pengen punya passive income. Ya, jadi jangan sampai selesai acara Anda bilang, waduh, BCPM harus ini, harus itu. Enggak sih, sebetulnya enggak harus. Tidak harus. Ini harus kalau Anda ingin punya bisnis aset yang besar. Nangkep ya, untuk passive income. Ya, nah oke, saya kembali ke topik ya. Jadi bisnis ini fleksibel, makanya bebas Anda mau pilih yang mana gitu. Nah, termasuk juga dengan keaktifan. Ada keaktifan yang penting hadir, aktif sih, tapi ya gitu-gitu aja gitu. Pasti ya kadang-kadang orangnya ke pertemuan juga. Ya kalau sekarang online kan, jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau offline lebih kelihatan. Ya, hadir, dengerin NetP gitu. Tapi ya gitu-gitu aja. Oke, perkembangannya apa ya? Tidak signifikan. Sekali lagi tidak ada yang salah. Karena ini semua tergantung dari tujuannya apa Anda bergabung dengan bisnis ini. Mau jadi konsumen, mau jualan, mau bangun aset, itu nggak ada yang salah. Tinggal Anda maunya bagaimana. Nah, tapi buat teman-teman yang memang pengen bangun aset, punya impian besar, pengen punya passive income, Anda perlu punya keaktifan yang ini. Keaktifan tapi punya target. Nah, ini penting banget Bapak Ibu teman-teman. Ya, Anda perlu punya target. Maksudnya target tuh gimana? Gini, ini Anda lihat gambar itu orang main sepak bola, bukan orang ya, tim maksudnya. Bukan cuma 1-2 orang tapi satu tim, 2 tim berhadapan main sepak bola. Sekarang gini. Misalkan pemain terbaik di dunia dikumpulkan. Wah, ada Messi, ada Ronaldo, ada mungkin Evan Dimas. Wah, sayangnya kemarin kalah ya. Terserah ya, pemain terbaik di dunia dibagi menjadi 2 tim. Oke? Jadi udah terbaik di dunia nih. Jadi 2 tim, dari kiper sampai penyerang dipilih yang terbaik, jadi 2 tim suruh main. Kira-kira permainan bakal seru nggak? Wah, Pak, pasti bakal seru banget. Betul nggak? Ya, prediksinya pasti seru banget nih. Gila, pemain terbaik di dunia pakai pelatih terbaik di dunia pula. Dua-duanya. Wah, ini bakal seru banget pertandingan. Tapi ternyata setelah pertandingan dimulai, mereka kayak orang kebingungan. Ya, orang kebingungan, giring bola ke sana sini, bolanya cuma ditendang-tendang di tengah lapangan, nggak ngapa-ngapain. Setelah dilihat, tau nggak? Gawangnya nggak ada. Jadi gawangnya dicabut. Gawangnya dicabut, nggak ada. Kipernya juga bingung mau menjaga apa gitu. Ternyata dengan gawangnya nggak ada, permainan jadi nggak karuan. Permainan jadi membosankan. Karena pemainnya kehilangan tujuan. Lah kita main bola nih ngapain sih gitu? Cuma tendangan bola. Kok tendangan bola mau usah di lapangan bola, di rumah juga bisa. Jadi Anda lihat Bapak Ibu, beda sekali kan? Begitu ada gawang, begitu ada target, wah langsung semangat. Wah giring salah sini, oper sana sini, ngejar target. Mencetak gol. Kalau main bola kan begitu. Nah itu bedanya. Kerja dengan target dan tidak. Semangat dan tidak itu beda banget. Anda kan semangat kalau punya target. Saya sering bilang, cirinya grup yang kerja dengan target apa atau enggak? Gampang. Grup yang ngejar dengan target, kerja dengan target, itu biasanya waktu tutup buku, leadernya pasti perutnya mules. Betul.
Kenapa perutnya mules? Karena biasanya waktu dekat-dekat tutup buku itu lagi ngejar target dan biasanya kurang dikit Pak. Jadi wah gelisah gitu. Tapi it's okay. Itulah yang saya alami dulu. Makanya saya dalam waktu setahun bisa mencapai bintang 8. Ya, dalam waktu 13 bulan, setahun lebih dikit. Bisa mencapai bintang 8. Bonus saya waktu itu sampai 44 juta. Kebayang nggak? Dari gaji UMR dalam setahun bisa 44 juta. Apa nggak kaget? Itu karena saya tiap bulan kerja dengan target. Jadi beda banget. Ya memang ada itu, tiap tutup buku pasti mules-mules Bapak Ibu. Karena ngejar, tapi semangat, asik gitu. Makanya Anda lihat kok pemain sepak bola nyetak gol apa yang dilakukan? Apakah setelah nyetak gol, ya bosen? Mana ada. Setelah nyetak gol, jingkrak, lompat-lompat. Ya satu tim kerubutan, tumbuk gitu. Kenapa? Karena mereka mengejar target dan gol. Wah itu rasanya luar biasa Bapak Ibu. Dan itu baru bisa dicapai kalau Anda punya target. Kalau Anda pernah datang ke konferensi internasional, ya atau konferensi nasional yang di Indonesia atau di luar negeri, TNC ya, Anda lihat yang diumumkan jadi pemenang, apalagi yang diumumin Pak Louis tuh, yang pakai ranking, bisa diangkat-angkat dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka ngejar target dan goal. Itu menarik sekali. Kita kerjakan lebih semangat, kita akan lebih antusias kalau ada target. Sama dengan bisnis ini. Oke, nah kenapa kok perlu target? Karena di bisnis ini tuh nggak ada bos. Kalau Anda kerja, saya yakin di sini banyak yang kerja, oke? Saya dulu juga pernah kerja, saya kerja di pabrik mebel. Yang namanya kalau kerja itu nggak perlu punya impian, nggak perlu punya goal, nggak perlu punya target Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ada bosnya. Bosnya yang nentuin semua. Bosnya yang nentuin targetnya, nentuin bonusnya dan seterusnya. Dan kita udah takut sama bos. Ya masuk telat nanti dipotong, ditegur, dipotong, gaji dipotong dan seterusnya. Nah, di bisnis ini sering dibilang kan bisnisnya itu IBO, Independent Business Owner. Kita ini pemilik bisnis, kita nggak punya bos. Lah, upline Pak, upline itu bukan bos, upline itu konsultan. Upline bukan bos kita. Dan ingat, kita juga bukan bos downline kita. Kita ini rekan. Rekan kerjasama dengan downline, tidak ada bos. Jadi kalau ditanya, Pak, menariknya bisnis ini apa? Menariknya, nggak ada bos. Freedom. Jeleknya di bisnis ini apa, Pak? Jeleknya di bisnis ini nggak ada bos. Loh, kok sama jawabannya? Iya. Ya, jadi nggak ada bos ini bisa positif, bisa negatif. Negatifnya apa? Karena nggak ada bos, kerjanya jadi semaunya. Karena kerjanya semaunya, hasilnya juga tidak maksimal. Karena hasilnya tidak maksimal, jadi malas. Karena malas, kerjanya semaunya, muter aja tuh lingkaran setan. Ya, jadi meskipun kita tidak punya bos, tetap kita perlu punya target. Kalau Anda pernah ngelamar kerja, saya kan pernah ngelamar kerja dulu sebelum TNC. Selalu dibilang self-motivated. Wah, ya, bisa memotivasi diri sendiri. Itu biasanya salah satu kategori yang dicari orang kalau ngelamar kerja. Nah sama, di bisnis apalagi. Karena di bisnis itu Anda nggak punya bos. Anda kayak punya toko. Jadi Anda mau buka toko tiap hari boleh, mau tiap minggu cuma 1 hari juga boleh. Sukses enggaknya bisnis Anda, toko Anda tergantung Anda. Di TNC sukses enggaknya bisnis ini juga tergantung Anda. Makanya dia bilang gini, kenapa kita perlu disiplin dengan diri kita sendiri? Ini ada kalimat, ini bukan saya yang bikin ya, ini dari sebuah buku. Kalau Anda keras terhadap diri Anda sendiri, dunia akan terasa lunak. Kalau Anda lunak terhadap diri Anda sendiri, dunia akan terasa keras. Maksudnya gini, kalau Anda tidak mau disiplin dengan diri Anda sendiri, termasuk memiliki target tersebut, ya, Anda lunak berarti kan terhadap diri Anda, mager aja. Sekarang lagi ngetren kan mager, malas gerak. Ya. Pengennya mager dapat duit banyak. Gimana caranya? Makanya money game merajalela kan di Indonesia. Ya. Jadi kalau Anda lunak terhadap diri Anda sendiri, dunia akan keras. Nantinya Anda nggak bisa bayar uang sekolah anak, tidak bisa kalau atau bocor nggak bisa bayar, Anda tidak bisa ini, tidak bisa itu. Dunia akan terasa keras banget terhadap Anda. Kenapa? Karena Anda lunak terhadap diri Anda sendiri. Apa-apa cari alasan, apa-apa males gitu. Tapi kalau Anda keras terhadap diri Anda sendiri, Anda disiplin. Ada saatnya istirahat, tentu. Ada saatnya olahraga, tentu. Ada saatnya santai-santai, tentu. Tapi ingat, ada saatnya kerja. Ada saatnya kejar target juga. Kalau Anda bisa disiplin terhadap diri Anda sendiri, dunia akan terasa lunak. Karena nanti uang sekolah nggak jadi masalah. Anda ke kafe bayarnya nggak jadi masalah. Ya Anda ingin memberi penghargaan ke orang tua Anda, ingin menaikkan haji orang tua nggak masalah dan seterusnya. Pilihan di tangan Anda pilih yang mana. Ya, punyalah target. Karena di bisnis ini nggak punya bos.
Nah, target itu dua jenis, yaitu target jangka panjang dan jangka pendek. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Ya, target jangka panjang itu kira-kira untuk sekian tahun ke depan. Ya, paling tidak 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Biasanya sesuatu yang gede sekali. Misalkan Anda baru bergabung sekarang dan Anda pengen punya rumah mewah, Anda pengen keliling dunia, sebetulnya setahun di Tianxi pun kalau Anda mau bisa ya ke luar negeri ya. Atau Anda pengen menajikan orang tua Anda, itu lumayan kan, satu orang bisa hampir 100 kalau nggak salah ya, 100 jutaan gitu. Belum kalau berdua dan seterusnya. Apalagi saya nggak tahu target jangka panjang ya. Kalau target jangka pendek itu target Anda sebulan ini atau 2 bulan ini atau 3 bulan ini, jadi lebih pendek. Nah, dua-duanya ini penting karena kalau salah satu nggak ada, kacau. Kacaunya di mana? Gini, kalau Anda punya target jangka pendek doang, ya, cuma punya target jangka pendek, oh pokoknya mau ini, dan Anda tidak punya target jangka panjang, nanti kerjanya nggak karuan. Tidak ada guidance-nya, tidak ada arahnya. Sama seperti Anda kalau dari Jogja atau peta Jawa ya, Pulau Jawa, Jogja itu kan di tengah itu, Jogja atau Solo kan di tengah, di Jawa Tengah itu. Ya, Bandung di Jawa Barat, Surabaya di Jawa Timur. Anda di Jogja, terus kemudian pengen ke Surabaya nih ceritanya, ke Spain, ke Surabaya. Ya, itu target jangka panjang. Tapi Anda ceritanya ini tidak punya map, tidak punya peta, dan Anda cuma punya pandangan pendek, cuma punya target jangka pendek. Anda cuma mau ke kota terdekat aja, satu-satu Pak. Ke kota terdekat, ke kota terdekat, ke kota terdekat, ke kota terdekat, tanpa mau melihat secara umum. Akhirnya apa? Bisa jadi Anda nyampe Bandung. Ya, Anda sadar lihat peta, lah kok sampai Bandung, welcome to Bandung, itu selamat datang di Bandung. Padahal Anda mau ke Surabaya. Kan itu beloknya jauh banget. Itu kalau Anda cuma punya target jangka pendek, nggak punya target jangka panjang. Makanya seringkali kalau yang punya target jangka pendek, nggak punya target jangka panjang itu melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Tadi Pak Firman sempat cerita ya. Ini sebagai contoh yang cukup ekstrim ini. Ada yang karena punya target jangka pendek, dia sampai nipu Bapak Ibu. Ini kejadian, orangnya sudah nggak di Tianxi, saya tahu. Dia nipu, ketemu orang bilang, Pak pengusaha suruh invest, karena dia perlunya omset 100 juta, suruh invest 100 juta. Dia bilang, setiap bulan, Bapak kalau invest 100 juta di Tianxi, setiap bulan akan dapat 10 juta, Pak, nggak usah kerja. Wah, Tianxi dibikin kayak money game nih ceritanya nih. Ya, bohong itu. Tiap bulan, bukan sekali doang, tiap bulan. Wah, pengusahanya tertarik invest. Masuk si leadernya ini akhirnya ngejar promo sesuatu dapat, tapi bulan depannya pengusahanya ngamuk-ngamuk mana? Bulan kedua kok nggak ada bonus dan seterusnya. Akhirnya dikejar-kejar, akhirnya dia keluar. Ya, yang disalahin Tianxi-nya. Padahal Tianxi-nya nggak salah apa-apa, ini oknumnya. Jadi dia cuma fokus target jangka pendek, nggak ngelihat jangka panjang. Makanya Pak Firman tadi di awal udah nanya, Anda mau aset atau mau omset? Ya dua-duanya penting sih. Ya, tapi intinya target jangka pendek ini penting, target jangka panjang juga penting. Nah, kalau dibalik gimana? Nah, ini juga sama. Anda punyanya cuma target jangka panjang, nggak ada jangka pendek. Seringkali apa? Kerjanya males. Tenang Pak, Tianxi kan akumulasi tanpa batas waktu, betul nggak? Cepat atau lambat pasti bintang 8, cepat atau lambat pasti God Lion, cepat atau lambat pasti director. Santai, Belanda masih jauh. Kenapa? Hanya punya target jangka panjang. Suatu saat, tenang Pak, suatu saat saya pasti akan menaik hajikan orang tua saya. Suatu saat. Oke, bulan ini kita gini. Nanti Pak, santai. Tenang, suatu saat pasti saya akan bayar hutang keluarga. Wah, itu cuma punya target jangka panjang, pendeknya nggak ada. Pendek itu biasanya lebih ke arah eksekusi, langsung actionnya gitu, karena langsung pendek kan, jangka pendek langsung bisa dikejar. Jadi sekali lagi, dua-duanya penting untuk kita miliki. Ya, konsultasi tentu. Dengan konsultasi akan membantu kita menentukan target jangka pendek dan target jangka panjang. Nah, sekarang bentuk targetnya bisa apa aja, Pak? Ini tentu diolahnya nanti dalam konsultasi ya. Ini saya cuma beri beberapa panduan. Yang pertama bisa omset atau peringkat. Tadi sudah dibahas sama Pak Firman ya. Omset dan peringkat penting. Karena omset dengan peringkat naik, persentase bonus kan tambah naik. Ya, terus kemudian di panggung kita peringkatnya lebih tinggi. Wah, ya lebih keren. Omset dan peringkat jadi target itu bagus sekali ya. Terus, tapi ingat, cuma omset dan peringkat itu tidak cukup karena dengan konsep akumulasi tanpa batas waktu, bonus belum tentu besar. Makanya perlu juga punya target bonus. Anda mau bonusnya berapa bulan ini?
Ya, karena hubungannya dengan struktur nanti. Cuman omset dan peringkat itu nggak menentukan struktur. Bisa pincang sekali, bisa seimbang. Beda itu bonusnya. Jadi target bonus juga penting. Ya, kesehatan jaringan. Makanya One Vision menyediakan PBO. PBO itu dari pengalaman, strateginya tinggal diikutin aja. Kenapa? Karena One Vision memberi bekal supaya Anda waktu naik peringkat, bonusnya gede. Asetnya jadi. Ya, tujuannya itu supaya asetnya benar-benar jadi. Terus ada lagi target dalam bentuk promo. Kenapa promo ditaruh paling belakang? Karena promo ini kadang ada, kadang enggak. Kita jangan tergantung sama promo karena tidak selalu ada. Kalau pas ada, tentu dong kita manfaatkan. Dan hari ini ya malam ini nanti saya akan bahas beberapa promo yang tadi baru diumumkan. Selama ada, manfaatkan. Tapi ingat, target itu macam-macam. Ya, Anda perlu punya target supaya naik peringkat, tentu jelas. Karena itu persentase. Ya, persentase bonus menentukan. Ya, peringkat juga menentukan. Terus target bonus dibantu oleh target PBO untuk kesehatan jaringan. Nah, ini macam-macam target yang bisa Anda buat dengan upline Anda tentunya diskusi. Nah, ini pertanyaan terbesar untuk malam hari ini. Apa target Anda bulan ini? Mumpung sekarang baru habis tutup buku kan? Apa target Anda bulan ini? Perlu buat target, iya. Jangka panjang dipecah-pecah, akhirnya jangka pendek, dan bulan ini dipecah lagi. Bulan ini apa? Kenapa? Karena kalau Anda terpenuhi bulan ini, itu akan membawa Anda lebih mudah dan lebih dekat dengan target berikutnya. Kalau bulan ini nggak masuk, target bulan depannya pasti molor. Jadi penting sekali untuk menentukan target bulan ini apa. Dan ini dimulai dari mana? Konsultasi. Ya. Target yang Anda punya, itu pastikan target yang ada pasti tembus. Jadi jangan sampai kalau Anda konsultasi, ya pastikan konsultasi dengan upline aktif terdekat ya untuk penentuan target jangka panjang dan jangka pendek ini. Banyak orang itu suka ABS, asal Bapak senang, atau AUS, asal uplin kan, asal upline senang. Jadi kok ditanya targetnya apa? God Lion, padahal masih bintang 5 gitu. Omongannya gede sekali, tenang upline, wah pasti gini pasti gitu gitu. Omong doang tapi nggak ada gunanya Anda bikin target kalau Anda sendiri nggak yakin bisa tembus gitu loh. Kalau setiap bulan Anda bikin target dan nggak tembus terus, dalam hati kecil Anda lama-lama juga mikir ini target atau dagelan gitu. Ini target atau lawak, ya nggak? Kenapa? Karena tiap bikin target kok nggak masuk. Jadi jangan, karena kalau Anda nggak masuk terus lama-lama juga down. Jadi Anda perlu bikin target yang pasti Anda sendiri yakin bisa masuk. Nggak usah dibandingin dengan grup lain. Tidak usah dibandingin dengan orang lain. Tadi Pak Firman juga udah sharing kan. Nggak usah lihat-lihat orang lain. Target orang beda-beda, kecepatan beda-beda, terserah Anda mau cepat mau lambat. Gitu. Jadi, tapi Anda bikin target yang pasti Anda bisa tembus. Nah setelah itu naikin. Kalau pasti bisa tembus kan nggak menarik, betul nggak? Kalau Anda main apa ya, badminton musuhnya terlalu apa ya, levelnya terlalu di bawah Anda nggak seru. Keringetan juga belum keluar udah menang. Itu bukan pertandingan, itu namanya main-main. Jadi pastikan bikin target yang pasti Anda bisa tembus, tapi naikin dikit supaya menantang. Kalau udah tembus yang Anda targetin bagus, tinggal naikin dikit lagi. Oke, nah itu tentu ini tidak bisa kita bahas pada malam hari ini karena tiap orang kondisinya beda-beda, grupnya dan posisinya juga beda-beda. Anda hanya bisa diskusikan, konsultasikan dengan upline aktif terdekat. Ya mungkin nanti setelah acara ini selesai, segera temuin upline Anda ya. Dan meskipun habis ini kita akan membahas mengenai promo, tapi gini Bapak Ibu, promo bukan segalanya. Promo bagus, rame, oh yes. Naik panggung, wah diumumkan sebagai penerima reward, wah itu asik banget dan harus Anda capai. Tapi itu bukan semuanya, karena promo hanya sekali-sekali. Ya, yang lebih penting apa? Asetnya. Dengan Anda memiliki aset yang besar, ya itu promo-promo yang ada itu Anda bisa miliki semua, bahkan lebih besar nantinya gitu, kebayangnya. Kalau Anda membangun aset, hasilnya lebih besar, akhirnya nantinya promo-promo itu hanya tambahan aja. Oke, dulu awal-awal saya membangun Tianxi ya dengan Pak Luis dan leader-leader yang lain, itu ada satu hal kunci, satu pertemuan kunci yang bisa Anda manfaatkan. Apa itu? NDT. NDT. Di NDT itu ada satu sesi, ya termasuk di VS sebetulnya ya, di mana peringkat-peringkat baru maju. Peringkat-peringkat baru bintang ya, bintang-bintang di Tianxi, naik peringkat New 5, New 6, New 7, dan seterusnya. Peringkat PBO maju, CP, Royal, Crown, dan seterusnya. Kalau PBO bukan baru ya, tapi dihitungnya kan per bulan. Yang bulan lalu tembus PBO ini maju.
Nah, ada lagi silver planner, gold planner. Nah, ini selama Anda sebagai upline memimpin grup untuk mempromosikan impact di panggung saat NDT dan VS, impact itu akan bermanfaat maksimal untuk grup Anda. Kadang-kadang kalau Anda, yang tentu Anda sekarang sudah bronze lion, sudah silver lion, pasti Anda sudah datang ke NDT udah berkali-kali, puluhan kali, online maupun offline gitu. Tapi Anda coba bikin diri Anda semangat terhadap impact di NDT itu dan salurkan ke grup. Ayo, maju bintang 7 di NDT depan gitu. Oke, itu dulu yang kita terapkan dari awal. Waktu saya membangun dengan Pak Luis di Bandung itu kita kejar-kejaran. Saya dengan crossline grup Pak Luis yang lain itu kejar-kejaran. Wah, saya 5 dia 5. Waktu saya masuk, saya pertama join itu satu ruang pertemuan udah penuh. Jadi saya bukan orang awal, bukan, udah penuh, udah banyak bintang 5, bintang 6. Ya. Tapi kejar-kejaran asik di tiap NDT, kejar-kejaran. Kita nggak cross lining ya, cuma lihat aja, wih, dia udah naik bintang 6 nih, wah bulan depan harus bintang 6 gitu. Nangkep nggak? Jadi gesekannya ini gesekan positif, bukan cross lining ya, tapi menjadi gesekan positif supaya saya bisa, wah, saya harus naik peringkat juga bulan depan gitu. Nah itu Anda memanfaatkan NDT. Kalau ada promo bagus, kalaupun nggak ada, nggak masalah. Kita sudah ada pertemuan-pertemuan bersyarat, ada CM, ada CPM seperti malam hari ini ya, ada NDT ya, bisa impact-nya. Ini pertemuan umum, tapi impact-nya itu yang penting. Ada VS atau SS kalau online sekarang dan seterusnya. Anda manfaatkan. Itu kalau Anda manfaatkan dengan bagus, hasilnya luar biasa. Kok tahu Pak? Ya tahulah. Itulah awal meledaknya PNC di Indonesia dari Bandung. Ya awalnya salah satu dari NDT. Gesekan waktu NDT itu asiknya luar biasa, semangatnya luar biasa untuk ngejar peringkat-peringkat berikutnya. Oke, nah ini kita bahas mengenai promo-promo sedikit ya, karena kebetulan ini promo baru diumumkan tadi siang dan banyak sekali yang bertanya. Jadi saya akan membahas sekilas aja, karena nanti Anda lebih lanjut diskusi dengan upline Anda, dan promo-promonya ini luar biasa. Ya, luar biasa karena dari bawah sampai atas semuanya ada. Dari peringkat baru sampai peringkat tinggi semuanya ada komplit. Kabar baiknya masih akan ada promo-promo yang lain. Tunggu aja. Tunggu tanggal mainnya, nanti pasti akan segera diumumkan oleh kantor ya. Jadi intinya Anda bangun pondasinya sekarang. Anda manfaatkan apa yang ada. Ingat, nggak ada promo pun juga nggak masalah. Nah, masih banyak pertemuan bersyarat dan impact di NDT ataupun SS yang bisa Anda manfaatkan. Oke, nah ini saya akan bahas promo-promo yang tadi, dan mungkin banyak pertanyaan ya yang belum jelas, tapi rencananya setahu saya besok itu kantor akan mengeluarkan tanya jawabnya, FAQ-nya. Oke, nggak bagi yang masih bingung nggak apa-apa, tanya plan atau besok tunggu FAQ-nya, tanya jawabnya ya, itu nanti Anda bisa baca penjelasan lebih detailnya. Promo yang pertama ini promo naik peringkat. Jadi ini berlaku dari awal. Buat orang yang baru bergabung, Anda bisa motivasi dia karena dalam waktu 4 bulan, nah ini kesempatan supaya dia bergeraknya cepat kan. Kalau mau bintang 6 itu berapa ATNPV-nya? Kan 65 juta. 65.000. Ini diskon. ATNPV diskon, tapi dikasih waktu 4 bulan. Dan itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Saya dulu bintang 6 itu berapa bulan ya? 4 kalau nggak salah. Ya. Jadi dikasih waktu 4 bulan untuk ATNPV 39.000. Oh dulu ATNPV saya lebih tinggi. Ya dulu marketing plan-nya yang lama. Oke, ini kan udah penyempurnaan. Promo lagi. Anda manfaatkan untuk menggerakkan orang baru. Oke, terus untuk Anda yang belum bintang 6, Anda manfaatkan promonya ini. Cukup dengan 2 kaki bintang 5 punya ATNPV 39.000, Anda bisa bintang 6. Ya, jadi ini yang atas itu untuk orang baru, yang bawah itu untuk orang lama dan baru, bebas. Ya, dan untuk Anda yang belum bintang 7, Anda cukup punya 3 kaki bintang 6 dengan ATNPV 260.000 PV, Anda udah bintang 7. Bintang 8 Anda bisa baca sendiri. Ya, jadi ini promo. Ini promo, cara alternatif untuk naik peringkat. Cara lebih mudah untuk naik peringkat. Dan ini promo ada 6 bulan. Anda manfaatkan supaya orang bisa naik peringkat dengan lebih cepat. Ya, ini promo naik peringkat. Ada lagi promo rekrut ya, promo rekrut. Ini ketutupan soalnya nih. Oke, promo rekrut Bapak Ibu. Nah, ini numpuk-numpuk promonya. Anda bisa kejar yang tadi juga memanfaatkan cara alternatif naik peringkat. Anda juga bisa manfaatkan promo yang ini. Buat orang yang baru bergabung, Anda cukup PV 3.900 dalam 1 bulan. Artinya Anda cukup belanja paket tengah-tengah antara silver dengan gold ya. Kalau gold langsung beres. Ingat, ini tidak ada batasan masuk omset paket maupun enggak.
Ya, terserah. Pokoknya 3.900 Anda dapat bonus tambahan 1 buah toothpaste dari Tianxi. Jadi buat Anda yang nge-closing orangnya bergabungnya cuma bronze atau silver gitu ya, Anda bisa motivasi untuk naik ke 3.900. Kenapa? Karena dapat tambahan 1 toothpaste. Dan tentu dia naik ke 3.900, diakumulasi kan lebih cepat nanti ke platinum, betul nggak? Dapat tambahan 1 toothpaste, supaya apa? Supaya senyumnya lebih manis, Bapak Ibu ya. Tambah toothpaste lumayan. Di luar itu, baru maupun enggak, Anda bisa ikut yang berikutnya. Cukup sponsori 2 orang. Yang PPV-nya 2.600, misalkan ya paket silver. Anda dapat tambahan di luar bonus sponsor dan lain-lain Rp400.000. Kalau sponsor 4 ya 1 juta plus 1 kotak teh anti kolesterol ya. Dan menariknya ini dihitungnya tiap bulan. Tadi ada yang nanya banyak banget. Dihitungnya tiap bulan. Jadi Anda bisa dapat, ini kan promonya 3 bulan tuh, Anda lihat tuh. Promosinya 3 bulan, Anda bisa dapat 3 bulan berturut-turut. Ya kalau Anda sponsori 2 orang, ya sesuai dengan syaratnya Anda bisa dapat Rp400.000. Ini bonus tambahannya loh ya. Itu reward tambahannya di luar bonus sponsor dan seterusnya. Ini digabungkan dengan promo yang tadi. Ya mungkin Anda bilang, tapi kan saya udah Bronze Lion, ini udah lewat. Oh masih ada tuh, bintang 8 ke atas juga bisa. Dan ya Anda lihat bukunya Kiyosaki ya, Business School. Bisnis ini adalah untuk orang yang suka menolong, membantu orang lain. Itu sebetulnya kunci bisnis ini, Bapak Ibu. This is a business for people who likes helping people. Bantu orang lain dulu, bantu grupmu. Bantu grup Anda, kalau dia berkembang, dia terima reward, dia terima promo-promo, Anda juga akan lebih gampang untuk mencapai promo-promo atau reward-reward berikutnya. Jadi bantu grup dulu, Anda akan membantu diri sendiri juga nantinya. Oke, ini promo rekrut. Dari orang baru sampai peringkat director juga bisa. Jadi saya sponsori 2 orang, paket silver dapat tambahan Rp400.000. Lumayan ya, buat parkir bisa berapa lama itu. Ya, lumayan banget Bapak Ibu. Untuk semua peringkat luar biasa. Promo berikutnya, 1 buah mobil free ya, gratis Toyota Rush. Lumayan sekali. Ya, kalau ini khusus untuk bintang 8 dan Bronze Lion. Detailnya nanti Anda bisa baca sendiri ya, ini pakai sistem poin, disediakan 10. Ini bagian dari special reward. Kalau Anda pernah lihat presentasi ada special reward 2,5 M kan? Ya, 2,5 M, ini bagian dari situ. Jadi bagi yang dapat selamat, bagi yang dapat tenang, tahun depan akan ada lagi karena setiap orang tuh jatahnya special reward 2,5 M kok. Dan setelah dapat 2,5 M ya nggak bisa dapat lagi. Saya udah nggak bisa dapat lagi nih. Ya, Pak Luis sudah nggak bisa dapat lagi nih. Karena udah terima 2,5 M-nya semua. Ini buat teman-teman yang belum nyampe ya. Nanti detailnya silakan Anda baca sendiri. Intinya ini pakai poin, ya Anda penuhin poinnya sehingga nanti 10 yang tertinggi akan mendapatkan mobil Rush free. Dan ingat, masih ada catatan-catatan yang lainnya, termasuk kalau peringkatnya sama, nanti ada di ranking berdasarkan GPV, dan hati-hati, ikutin, tadi Pak Firman juga udah ingetin ya, ikutin aturan, bangun dengan cara yang benar. Kenapa? Karena kita ingin membangun aset untuk jangka panjang. Jangan cuma punya target jangka pendek, tapi perlu punya target jangka panjang juga. Saya di bisnis ini udah 20 tahun, Bapak Ibu. Saya udah ngelihat banyak sekali orang mencoba cara ini, cara itu, dan seterusnya. Ya, kalau kita lakukan yang gini, yang bisa bertahan lama itu hanya yang positif. Kalau udah aneh-aneh biasanya udah nggak bisa tahan lama Bapak Ibu. Jadi ya undercutting, repacking dan atau yang melanggar aturan yang lain, udahlah jangan. Mending kita bangun aset aja, fokus bangun aset. Karena untuk jangka panjang. Ya kalau nggak bangunnya nggak pakai cara yang benar sesuai dengan kode etik, biasanya nggak akan bisa tahan lama. Ya dan ini kesempatan untuk teman-teman untuk mendapatkan sebuah mobil. Kalau Anda udah bosan ditanya orang, mana buktinya Tianxi? Jangan debat dengan mereka. Buktikan dengan prestasi, betul nggak? Ya buktikannya dengan prestasi. Anda dapat Toyota Rush, dapat mobil, tinggal dibawa ke rumahnya, ini hasilnya. Asik gitu kan? Daripada udah debat, Tianxi bagus, Tianxi jelek. Tianxi bagus, Tianxi jelek. Mau sampai kapan? Ya, mending energinya dipakai untuk membangun bisnis ya, dan ini ada promo yang disediakan. Pastikan mobil ini menjadi milik Anda. Kalau bagi Anda yang bisa ya, karena ini untuk bintang 8 dan bronze. Jadi yang silver buff nggak bisa, yang bintang 7 belum. Tapi masih bisa tuh. Bagi Anda yang masuk kualifikasi, Anda baca deh, saya belum baca detail semuanya nih ya. Anda baca detail semuanya ya, peraturannya, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, promo berikutnya. Wah, ini
Dari dulu di awal kita selalu bilang, wah di bisnis Tianxi kan Anda bisa mendapatkan sebuah BMW. Kalau dulu dipromosikan MC-nya di pertemuan, nanti bisa dapat BMW gratis gitu. Waktu dulu saya terima BMW gratis itu harganya 325 juta kalau nggak salah. 330 juta. Itu dulu ya tahun 2000 tahun 2003, sorry, saya diumumkan terima 2002, cairnya 2003 saya tanda tangannya. Ya itu 330-an juta lah kalau nggak salah waktu itu BMW gratis dan cuma fotokopi KTP dan dapat mobilnya Bapak Ibu ya. Dan sekarang, wah kita senang banget nih, ya Pak Lu juga senang banget karena disediakan lagi 5 unit luxury car senilai ya BMW sekarang harganya nggak kayak dulu ya sayang, harganya juga berlipat. Yang paling murah BMW aja 800 jutaan gitu loh, ya 700-800 juta gitu. Jadi X1 disediakan untuk Anda. Dan menariknya silver buff semua bisa. Dengan catatan belum dapat villa, ya maksudnya dengan catatan belum terima semua special reward yang 2,5 M. Jadi sayangnya saya sudah nggak bisa. Ya tugas upline itu kan kerjanya cuma tepuk tangan aja nanti, yeay gitu. Ya, jadi ini giliran Anda. Ini giliran teman-teman yang belum menyelesaikan special reward-nya sampai 2,5 M. Nah ini gilirannya untuk mendapatkan BMW X1. Ya syarat-syaratnya Anda silakan baca. Makanya nanti saya udah kebayang nanti konferensi tahun depan, wah Pak Lis maju panggung akan diumumkan penerima Toyota Rush dan penerima luxury car BMW X1. Wah itu luar biasa itu. Dan biasanya kalau Pak Lis maju terus ada suara jantung duk 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 duk, wah itu benar-benar harus siap-siap grab ekstrak semua ya supaya jantungnya nggak copot nih. Karena bakal ramai sekali nantinya. Dan ya kita bersyukur sekali karena sudah lama tidak ada, maksudnya bentuknya dalam bentuk cash reward ya, sekarang dalam bentuk diberikan dalam bentuk ya. Jadi kita harus appreciate, hargai perjuangan kantor ya, perjuangan kantor yang mengurus sehingga reward-reward ini sampai ada untuk kita semua. Ya, dan ini masih ada syarat-syarat yang lain. Silakan Anda diskusikan dengan upline dan besok akan keluar tanya jawabnya ya dari kantor. Jadi nanti Anda bisa baca sendiri lebih detailnya. Jangan salah. Kalau ada yang masih nggak ngerti, Anda bisa tanyakan ya. Karena kalau salah, wah berabe banget nanti sayang. Tapi ingat, dapat selamat, nggak dapat ya masih ada lagi nantinya. Ya tentu Anda masih dapat lah harusnya. Oke. Dan ingat masih ada promo One Vision yang handphone, bagi-bagi handphone. Kalau Anda sudah dapat infonya, syaratnya dibikin ada yang A dan B sekarang ya. Yang B bisa crown 2 bulan sudah bisa dapat handphone Bapak Ibu. Dibatasi 500 maksimal, tapi nggak tahu tuh lewat atau enggak ya, lebih 500 tuh banyak sekali. Ini untuk Anda maksimal bintang 8. Jadi Bapak Ibu teman-teman ada banyak promo yang keluar disediakan untuk semua orang. Disediakan untuk semua orang dari peringkat awal orang baru bergabung sampai yang peringkat tinggi semuanya ada. Tinggal Anda konsultasikan, Anda bikin target dan Anda kejar. Ya. Dan Bapak Ibu pada saat mengejar target, nah ini penting sekali, Anda perlu komitmen. Kalau cuma ditanya pengen nyampe nggak, pengen gitu loh. Pasti dapat nggak, pasti. Tapi itu jawaban hari ini. Besok ditanya jawabannya bisa beda. Minggu depan ditanya bisa beda jawabannya. Ya karena jenis komitmen dalam mengejar target itu ada 2. Sebetulnya ada macam-macam, tapi kalau digolongkan ada 2. Yang pertama adalah tipe yang saya akan mencoba Pak, atau semaksimal saya. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Ini ada gambar otak gede banget di situ. Maksudnya apa? Semua itu diatur dari otak kita. Tadi Pak Firman udah cerita, buku Berpikir dan Berjiwa Besar itu luar biasa. Di situ dibahas bahwa otak kita ini menerima perintah dari kita. Kalau Anda bilang, saya akan mencoba, Anda ngasih perintah ke otak, ya coba-coba aja dah. Siapa tahu berhasil. Gitu. Untuk membangun sesuatu yang besar, dari pengalaman saya, nggak bisa coba-coba. Mesti serius. Kenapa? Ya maksudnya gini loh, semua orang pengen sukses, tapi kenapa tidak semua orang sukses? Karena tidak semua orang mau membayar harganya. Ya, jadi nggak bisa kalau cuma coba-coba pengen hasilnya gede dari pengalaman, ya oke lah. Coba-coba tapi mesti serius gitu. Komitmennya ya komitmen serius. Semaksimal saya itu juga nggak jelas. Kenapa? Karena apakah itu sudah maksimal atau belum, kita juga nggak pernah tahu. Jadi menurut buku-buku positif yang disebut komitmen, itu adalah Anda harus tembus dan sudah pasti tembus. Itu baru namanya komitmen. Kenapa? Karena Anda memberi perintah ke otak bahwa saya harus tembus nih, gimana caranya? Karena gini, yang namanya mengejar target, namanya mengejar impian, namanya pengen hidupnya lebih maju, itu udah pasti akan penuh tantangan. Udah pasti. Sampai kayak naik gunung.
Anda kalau naik gunung, ada nggak gunung yang jalannya turun? Nggak ada, itu bukan gunung namanya. Pak, saya pengen naik gunung tapi malas capek, Pak. Cari yang datar aja, Pak. Itu bukan gunung tuh, namanya jalan raya, sayang gitu. Ya. Gunung itu pasti naik, pasti jalannya capek. Ya, jadi jangan berharap akan santai, nggak bisa. Sama seperti tinju. Kalau Anda tinju berharap tidak pernah ditinju, ya nggak mungkin dong. Kalau gitu nggak usah tanding tinju gitu. Jadi maksud saya, kalau Anda pengen hidupnya maju, Anda pengen meraih impian, udah pasti akan banyak tantangan. Nah, perintahkan otak kita untuk cari jalan keluar. Ya, tantangan bisa datang dari kiri kanan atas bawah, nggak masalah. Tapi kita harus beri perintah ke otak untuk cari jalan ke otak supaya cari jalan keluar. Saya harus tembus cari jalan keluar. Oke, saya tahu semua tergantung dari Yang Maha Kuasa. Yes, saya juga tahu. Tapi ingat, tugas manusia berusaha. Ya, berusaha maksimal. Beri perintah ke otak kita, karena Anda ini luar biasa. Serius, Anda orang luar biasa. Ya, karena paling tidak Anda hari ini sudah tembus CP kan? Iya, banyak orang yang nggak tembus CP. Jadi, kalau Anda punya komitmen harus tembus dan sudah pasti tembus, semoga benar-benar tembus. Oke? Dan ini saya beri tips untuk mengejar target, Bapak Ibu teman-teman. Tips yang pertama, pastikan harus tembus. Beri perintah ke otak bahwa saya harus tembus. Jangan pernah berpikir, jangan pernah menoleh bahwa kalau nggak tembus gimana. Aduh, jangan. Begitu Anda beri celah untuk otak Anda memikirkan kalau nggak tembus gimana ya, selesai sudah. Kenapa? Karena otak Anda akan mencari 1000 alasan kenapa Anda tidak tembus. Kayaknya capek ya, panas, mending santai deh, ngerti nggak? Alasannya akan keluar banyak. Tapi Anda harus punya prinsip harus tembus, sehingga otak diberi perintah, cari jalan keluar dengan masalah yang ada, jalan keluarnya seperti apa. Saya harus bergerak maju terus, sehingga harus tembus. Nggak bisa online belajar. Sekarang nggak bisa meeting offline, ya online dulu. Kalau sudah bisa meeting offline, oke, kita pakai prokes. Cari jalan keluar. Tantangan selalu ada, tapi cari jalan keluar. Kenapa? Karena harus tembus. Dan kejar sampai bel akhir berbunyi. Ya, Bapak Ibu, banyak sekali keajaiban terjadi di menit-menit terakhir. Pertandingan sepak bola itu banyak sekali gol tercetak di menit-menit terakhir. Jangan pernah bilang, Pak, tinggal 2 hari, Pak. Aduh, kayaknya percuma. Jangan. Karena di 2 hari itulah seringkali terjadi keajaiban. Saya sudah sering ngelihat hal ini, Bapak Ibu. Dulu saya juga ngalami sendiri. Keajaiban terjadi di hari terakhir. Padahal 1 bulan penuh saya ngejar target. Hari terakhir terjadi keajaiban. Aneh bukan? Saya bilang itu bukan aneh. Itulah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Anugerah dari perjuangan Anda. Anda harus berjuang dulu. Tapi alangkah sayangnya Anda sudah berjuang. Bel belum dibunyikan. Anda sudah menyerah duluan. Jangan. Kejar sampai bel akhir berbunyi. Selama stokis belum tutup, itu pertandingan masih berjalan. Semuanya bisa berubah. Kejar terus Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda harus tembus, itu tips berikutnya. Ya, Anda punya target, kejar Bapak Ibu. Harus tembus, cari jalan keluar. Saya tidak memaksa Anda harus tembus, tapi kalau Anda benar-benar pengen tembus, Anda benar-benar pengen meraih impian Anda, pastikan Anda beri perintah ke diri Anda harus tembus. Kalau sampai berhasil mencapai target bulan tersebut, karena prosesnya sekian bulan, selamat dan rayakan. Kasih penghargaan terhadap diri Anda sendiri. Bagus, sekali-kali mau nonton bioskop silakan, beri penghargaan, ya silakan. Tapi kalau belum berhasil bagaimana? Nggak apa-apa, teruskan. Karena dengan Anda bekerja dengan target, itu bisnis Anda pasti akan berkembang jauh lebih bagus daripada Anda kerjanya tanpa target. Beda banget hasilnya. Ya, berhasil nggak berhasil itu bukan urusan kita, itu urusan Yang Maha Kuasa. Tugas manusia berusaha, Tuhan yang menentukan, betul nggak? Ya, tapi ingat, berjuang sampai bel akhir dibunyikan. Jangan berhenti sebelumnya. Terusin. Dan ingat tips berikutnya, harus tembus Bapak Ibu. Ya, ingat impian Anda dan tips saya terakhir, pastikan Anda tembus target Anda bulan ini. Bapak Ibu, sekarang adalah saatnya, karena kebetulan promo hari ini baru dibuka, dan masih banyak promo-promo yang lain. Saya sangat bersyukur sekali saat corona seperti ini, justru omset saya mencetak rekor, di mana banyak orang kebingungan.
Di sini saya baru bisa ngerti, oh ya ampun, bisnis ini benar-benar luar biasa. Bisnis ini benar-benar luar biasa. Saya nggak tahu kalau dulu saya tidak ditawarin bisnis ini oleh upline saya, Bapak Ibu. Ya, sekarang adalah saatnya akan menjadi momentum yang bagus sekali kalau Anda bisa memanfaatkan momen saat ini. Sebentar lagi hari tahun baru. Ya, besok sudah tanggal 31 tahun baru. Pastikan tahun baru berikutnya terjadi perubahan positif, ya, perubahan yang bagus, yang lebih maju, yang menuntun Anda lebih dekat kepada impian Anda. Selamat berjuang, teman-teman. Tantangan pasti akan datang, tidak masalah. Kalau orang lain bisa, Anda juga pasti bisa. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha luar biasa. Kalau upline Anda bisa, kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Tinggal Anda mau atau tidak. TNC sudah 21 tahun, sudah menyediakan jalannya, tinggal kita melaluinya. Upline Anda sudah menunjukkan hasilnya, tinggal kita ngikutin aja dengan One Vision. Selamat berjuang untuk orang-orang yang Anda sayangin, dan selamat malam.